Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi usr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada pagi subuh ini kita telah dapat melaksanakan sholat subuh secara berjemaah di mana azan dikumandangkan. Tak lupa pula kita tadi setelah bangun tidur kita mengucapkan Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah bangunkan kita dalam mati yang sementara. Senantiasa kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di Jumat ini, dalam kesempatan ini marilah kita dengarkan tentang fadilah sedekah dari kitab Fadilah Sedekah. Hadis ke-20, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan yang artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa mereka pernah menyembelih seekor kambing dan membagi-bagikannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa mereka pernah menyembelih seekor kambing dan membagi-bagikannya. Nabi SAW bertanya, apakah yang tersisa? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, hanya tulang bahunya. Hanya tulang bahunya. Rasulullah SAW bersabda, selain tulang bahu tersebut semuanya masih utuh. Selain tulang bahu tersebut semuanya masih utuh. Hadis riwayat Tirmizi, Miskat. Kita ulang lagi. Dari fadilah sedekah, keutamaan menginfakkan harta. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa mereka pernah menyembelih seekor kambing dan membagikannya. Nabi SAW bersabda, apakah yang tersisa? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, hanya tulang bahunya. Rasulullah SAW bersabda, selain tulang bahu tersebut semuanya masih utuh. Hadis riwayat Tirmizi, Miskat. Keterangan, maksudnya semua yang telah diinfakkan karena Allah SWT itulah sebenarnya yang tertinggal dan pahalanya masih tetap diperoleh, sedangkan yang tersisa tidak diinfakkan. Itulah sebenarnya yang tidak abadi, yang belum tentu baik atau belum tentu sampai ke tujuan. Penulis kitab Mazhirul Haq berkata bahwa Rasulullah SAW dalam hadis ini telah menjelaskan firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqa. Segala sesuatu yang ada pada dirimu akan habis karena hilang atau kematian, dan apa saja yang ada di sisi Allah SWT kekal abadi. Quran surat An-Nahl 96. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang sabda Rasulullah SAW bahwa hamba-hamba Allah berkata, harta saya, akan tetapi harta miliknya yang sebenarnya adalah apa yang telah dia habiskan dengan memakannya, yang telah ia lusuhkan dengan memakainya, atau telah ia kirim terdahulu dengan menyedekahkannya agar terjaga dalam simpanan Allah SWT, dan yang lain akan terlepas
dari tangannya. Ia akan meninggalkannya untuk orang lain. Hadis yang lain menyebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, siapakah di antara kalian yang lebih menyukai harta? Siapakah di antara kalian yang menyukai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, wahai Rasulullah, tidak seorang pun yang menyukainya. Setiap orang lebih menyukai hartanya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, harta seseorang adalah apa yang dikirimnya untuk simpanan, dan harta yang ditinggalkannya adalah harta ahli warisnya. Hadis riwayat Bukhari Miskat. Ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW membacakan surat At-Takasur. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang-orang berkata, harta saya, tidak ada bagian bagi kalian kecuali apa yang telah engkau makan dan habiskan, atau yang telah kalian pakai dan usangkan, atau apa yang disedekahkan dan dikirim terlebih dahulu supaya terjaga dalam khasanah Allah SWT. Riwayat tersebut semacam ini banyak yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kebanyakan orang sangat bersemangat mengumpulkan uang di bank dunia, tetapi perbuatannya itu tidak dapat mengekalkan hartanya. Seandainya saja pada masa hidupnya tidak terjadi bencana yang menimpa hartanya, setelah meninggal hartanya tidak akan bermanfaat baginya. Sebaiknya harta yang disimpan di khazanah Allah SWT akan kekal dan selamanya memberikan faedah, tidak akan rusak, bahkan akan terus bertambah. Jadi dari hadis yang ke-20 ini tentang menginfakkan hartanya. Jadi dalam hal ini, kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwasanya kita sedang membangun satu masjid khusus Indonesia, masjid Indonesia, yaitu Masjid Ikhtikal, seperti masjid yang di Indonesia tuh masjid apa tuh? Istiqlal, ya, masya Allah, maaf saya lupa ya. Jadi itu berada, Masjid Istiqlal Indonesia itu berada di Osaka. Jadi dalam sampai ini kita sampaikan tentang bagaimana, dan baru saja kita membeli Masjid Istiqlal itu di Osaka itu, harganya untuk building saja, untuk tempatnya aja sekitar Nisengmang. Udah gitu baru terbayar berapa sen rupiahku gojumang. Jadi kekurangannya itu gitu kira-kira, nanti ada di form kita, yaitu kekurangannya itu saudara yang menyaksikan video saya ini di Indonesia maupun di Jepang, khususnya di Jepang, kekurangannya itu nanti terakhir tanggal 15 November harus lunas. Untuk itu nanti kita sampaikan dan kita cek tentang bagaimana yang mau menginfakkan hartanya. Itulah harta tadi tentang hadis ini, itulah harta kita yang sebenarnya yang telah kita infakkan ke jalan Allah. Jadi ini supaya bisa terjadinya masjid kita di Osaka, mari kita sama-sama untuk menginfakkan sebagian harta kita ya untuk di jalan Allah, untuk membangun masjid di Jepang ini. Khususnya saya sampaikan untuk anak-anak saya yang JCC ataupun Tokutegino ataupun engineering, untuk bagaimana menginfakkan hartanya supaya terlaksana pembangunan masjid Istiqlal nanti di Tokyo. Demikianlah, jadi ini saya sampaikan supaya bagaimana bisa ada keberkahan di rezeki kita yang kita peroleh di Jepang ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwasanya untuk hari ini kita alhamdulillah lockdown sudah selesai,
Dari kemarin tanggal 30 dan ini hari kita bisa melaksanakan sholat Jumat di Masjid Hamamatsu Shizuoka, Jepang. Jangan lupa hari ini kita untuk melaksanakan hari sholat Jumat bersama-sama. Dan hari ini ada hari Jumat yaitu rajanya hari. Jadi ada amalan yang paling penting. Ada amalan yang paling penting. Pertama, ya kita jangan lupa sedekah hari ini. Kedua, kita jangan lupa membaca surat Al-Kahfi. Yang keempat, ya kita bersedekah, menginfakkan, berbanyak-banyak menginfak. Terutama ini kesempatan kita hari ini, infakkan harta kita untuk pembangunan masjid di Osaka, yaitu Masjid Istiqlal, yaitu masjid kita Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada doa ya yang malu kalau Allah tidak mengabulkannya, yaitu antara selesai sholat asar dan sholat maghrib. Insya Allah kita berdoa pada saat itu, mudah-mudahan doa-doa kita diterima oleh Allah SWT. Dan jangan lupa hari ini kita perbanyak dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Marilah kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat barokah.